Nah, bedanya di e-sport sama olahraga, kita tidak mengenal yang namanya fisik ya. Jadi kita tidak mengenal yang namanya fisik in terms of usia itu sebenarnya bukan hambatan. Sedangkan di e-sports, orang tidak lihat, sedangkan di dunia kompetisi orang tidak lihat prosesnya. Oke. Even kamu kalah hanya karena satu kesalahan kecil, meskipun gamenya itu sengit banget, atau kalau di e-sports kan ada BO1, BO3, BO5, BO7 ya Mas Rizko. Kamu kalahnya 4-3, orang itu menghujatnya bukan main. Oke, sebagai orang performance berarti lu ngerasa tantangan terbesar di internal lo apa? As a management. Lalu di eksternal secara industri apa? Oh ya, ini pertanyaan. Susah juga nih pertanyaannya. Nah, seberapa yakin sih lo Mas? Indonesia dengan sedemikian besar resource-nya gitu ya, bisa juga untuk create game yang level dunia. Indonesia bisa create ke yang level dunia. Halo, selamat datang di Volix. Gua balik lagi bersama Riko Pramono dengan Mas Aufan. Halo Mas Riko. Mas Aufan siapa? Aufa Basam. Aufan Basam. Aufa Basam. Oke. Asal dari mana sih Mas? Saya Surabaya. Surabaya. Saya Surabaya. Nyasar Di ibu kota. EVOS Ah, ah. menjabat sebagai Di EVO sebagai Deputy Head of Performance. Jadi divisi kami itu meliputi skopnya itu talent, terus juga community, sama yang terpenting performance e-sports-nya. Oke. Ya. Ada berapa departemen emang Mas di EVOS itu Di sendiri? EVOS itu kita mungkin ada, kalau yang main core-nya ya mungkin ada 4 ya, 5 kalau nggak salah. Ada brand, terus juga sosmed, terus tim yang business development ya, yang nge-maintain sponsor, B2B, terus ada tim saya yang performance, community dan juga talent, terus sama yang terakhir ada consumer product yang B2C-nya. Cuman untuk supportnya kita juga ada legal, HR, terus juga finance. Jadi misalnya ada kontrak-kontrak tuh dari kami ke players ataupun dari jual beli players B2B, kita pasti minta tolong bantu legal juga buat cek. Oke. Sebesar itu berarti? Sebesar itu sekarang. Total udah berapa employee? Total mungkin kalau headcount ya, termasuk yang player NBA, mungkin kalau di EVOS 100 sampai 120 mungkin. EVOS-nya aja ya. EVOS-nya aja? EVOS-nya aja. Aja tuh berarti maksudnya apakah Kebetulan kemudian kami ada holding group. Oke. Terus kita juga punya marketing activation yang fokusnya di membantu game developer atau publishing companies buat nge-marketing pasarnya di Southeast Asia. Terus kita juga ada sister company di game developer / publisher juga. Oke. Gitu. Banyak banget ya? Lumayan. Berarti kalau di total holdingnya berapa? Ada 3 sekarang, ada 3 perusahaan. Oke. Di EVOS tuh scope-nya dari tahun berapa EVOS. sih Mas? Kalau EVOS sendiri dari tahun 2016 Mas Riko. 2016? 2016, dari 2016 kita udah berdiri sampai sekarang alhamdulillah. Oke. Kemudian dari 2016 sampai ceritanya kemudian jadi seperti sekarang ini, dimulainya seperti apa? Jadi singkat cerita mungkin dulu kita awalnya itu Dota 2 tim. Jadi kita dua tim. Jadi kita untuk mencari tim itu dulu EVOS itu bikin turnamen Dota di Indonesia. Nah kebetulan yang juara 1 dan juara 2 itu udah punya naungan organisasinya, tim e-sportsnya. Jadi waktu itu kita ngambil yang juara 3. Nah setelah kita ngambil yang juara 3, terus habis itu kita dapet tim itu, akhirnya mulai tuh kompetitif di sana di pasarnya e-sports di Indonesia. Nah waktu itu game itu masih terbilang baru ya, e-sport masih terbilang baru, dan waktu itu baru game PC, Dota 2 waktu itu yang rame. Nah setelah itu lanjut 2 tahun kemudian 2016 itu kita masuk di era season 1, season 2. Nah waktu itu ada game baru namanya Mobile Legends. Dan kita punya ikonnya namanya Just No Limit pada waktu itu. Sampai 1 tahun kemudian setelah Just No Limit, sampai di titik waktu itu ada Digital Person of the Year, sampai di titik seorang Just No Limit itu bisa mengalahkan Deddy Corbuzier. Secara apa? Secara popularity. Oke. Secara popularity pada waktu itu. Karena begitu ramenya game HP. Oke. Nah, kita pun nggak expect begitu. Nah, pada waktu tahun 2019 muncullah turnamen dunia
Mobile Legends pertama yaitu M1, dan Free Fire juga muncul yang namanya Free Fire World Series Global Series. Nah, kebetulan di dua game yang berbeda, Free Fire dan Mobile Legends, EVOS itu juara 1 di level internasional. Waktu itu M1-nya ada di Malaysia, di Kuala Lumpur, kita juara 1 dengan roster Worlds. Terus habis itu di Free Fire kita juga juara 1 di Thailand pada waktu itu. Gitu. Nah, itu tuh puncaknya awalnya EVOS menjadi sangat dikenal oleh Indonesia ataupun international level ya. Jadi recognition awalnya di sana sampai pada hit keduanya. Jadi sebenarnya kan e-sport kan one of the most emerging industry. Dan angka pertumbuhannya yang paling gila itu sebenarnya waktu COVID. Di saat orang lain nggak bisa activity, orang-orang larinya outingnya, refreshmentnya ke e-sport salah satunya. Selain daripada entertainment yang online ya. Nah, waktu itu larinya ke e-sports, jadi pertumbuhan itu drastis banget. Bahkan growth year on year-nya itu hampir 1000% ada kali, 10 kali lipat. Itu tuh luar biasa banget. Gitu. Sampai di puncak kita masuk ke 2024 ini, mungkin kalau orang bicara e-sports itu apa sih? E-sport itu udah di titik kita kemarin punya privilege lolos di 3 divisi yang berbeda di turnamen namanya IWC. Jadi IWC adalah sebuah komitmen government-nya Arab Saudi untuk nge-attract tourism. Selain daripada sports dan juga musical, mereka juga komitmennya di e-sports. Mungkin karena di sana panas kali ya. Betul. Karena di sana panas, jadi butuh game yang mainnya di indoor bisa. Nah, mereka bikin turnamen IWC dengan 19 game yang berbeda. Prize pool-nya itu gila sih, $60 juta. $60 juta dan itu untuk pertama kalinya mereka bikin title-nya ini adalah Piala Dunia Esports. Gitu. Nah, kebetulan kita waktu itu ada Mobile Legends dan Free Fire serta Apex Legends divisi kita yang ikut. Kita adalah salah satu tim e-sport di Indo yang mewakili paling banyak divisi lah. Nah, di sana. Dan thankfully kita hampir juara 1 di Free Fire. Kita juara 2 pada waktu itu. Dan kalau nggak salah kemarin itu prize pool-nya aja buat yang Free Fire kita juara 2 itu around hampir 200k USD dollars. Jadi imagine kayak saya dulu nggak nyangka anak umur 17, rata-rata kalau Free Fire saya itu 17-18 tahun bisa bawa uang segitu gitu. Achievement gitu. Untuk keluarganya, untuk dirinya, naikin status derajat keluarga. Dan itu yang menurut saya nggak kebayang aja dari 2019 saya ikutin industri ini sampai sekarang, oh wow bisa segede ini, seperti itu. 2016 ngikutin industri ini nih, pada saat itu Mas Alvan sendiri berlaku sebagai apa? Pada waktu itu 2016 itu saya awalnya suka Dota, suka game namanya Dota, suka kompetitifnya, terus saya grinding. Pada waktu itu ada turnamen namanya The International dengan hadiah $3 juta lah. Saya pengen ikut itu. Nah, akhirnya saya grinding, lanjutlah ke waktu itu ada trial untuk tim EVOS. Tapi sebelum EVOS saya ke semi pro team dulu. Nah, di Dota itu once you reach certain level ada yang namanya leaderboard. Nah, leaderboard ini kamu di-recognize each continent. Jadi ada Asia, ada Cina, ada Europe, sama NA. Nah, saya masuk yang di Southeast Asia. Nah, pada waktu itu saya dapat kesempatan trial karena masuk di Southeast Asia. Akhirnya saya masuk awalnya ke EVOS. Terus lanjut lagi ke sempat ke RRQ seperti itu. Tapi pada waktu itu nggak seperti sekarang ya. Jadi pada waktu itu in terms of salary, price pool itu tuh nggak sefantastis sekarang. Jadi untuk orang bisa nge-acknowledge atau orang tua bisa nge-acknowledge, oh this is something that you can pursue, continue. Itu tuh waktu masih jauh. Titik saya terkaget itu adalah pada waktu MPL season 1, di mana Mall Taman Anggrek nih dari lantai 1 sampai lantai 4 atau 3 ya. Itu benar-benar penuh sesek. Nah, itu kayaknya e-sports will become a thing lah di Indo gitu. Nah, sampai akhirnya seperti sekarang, di mana tim e-sports kayak EVOS punya followers gitu, punya players yang nonton bisa segitu. Bahkan kemarin aja waktu kita season 13 lolos di grand final, peak views-nya itu bisa sekitar 2.300.000. Itu menurut saya what a number sih, crazy sih.
Di 2016 itu waktu start berarti background lu apa tuh, Mas? Background saya waktu itu kuliah. Saya lulus kuliah, terus setelah itu sama orang tua disuruh kerja. Nah, cuman standar kebetulan ya? Standar sama orang tua disuruh kerja. Nah, pada waktu itu saya dulu kuliah nyambil main. Nah, terus waktu itu saya mikir, kebetulan sedikit ada privilege lah dari orang tua. Jadi sama orang tua, udah lu mau gimana, plan kamu mau gimana. Terus saya pada waktu itu mikir, saya pengen kerja yang bikin happy. Nah, pada waktu itu kepikiran untuk konsultasi ke kakak saya, terus kepikiran untuk bikin warnet. Jadi saya dulu sempat usaha warnet. Jadi di Surabaya saya bikin warnet namanya Rubik's Esports. Nah, di sana saya bikin warnet supaya saya bisa dapat duit sambil main game. Betul. Nah, pada waktu itu kayak gitu. Terus singkat cerita jalan warnetnya, sistemnya jalan. Menurut saya warnet itu termasuk bisnis yang once you have the right people and the right system, kamu bisa santai lah, kamu enak lah bisa santai, nggak sesulit mungkin bisnis yang lain, usaha yang lain. Nah, jadi waktu itu saya maintain itu sambil main, jadi saya bisa nyampe di leaderboard sampai akhirnya dapat kesempatan buat trial. Berapa lama waktu itu? Waktu itu sekitar 1 tahun. 1 tahun? 1 tahun. 1 tahun di mungkin sekitar 10-12 jam grinding every single day. Jadi dianggap orang tua, wah anak saya rajin nih ngurusin usahanya. Padahal main. Tapi turning point-nya apa sih, Mas, sampai kemudian lu jaga warnet gitu kan ya, punya usaha warnet, terus kemudian grinding juga setiap hari. Sampai ada di titik itu turning point-nya waktu dari sekian banyak player kan maksudnya? Betul. Kalau biasanya pertama leaderboard ya, turning player. Jadi sama kayak waktu saya di EVO sekarang, saya kalau nyari player pasti ngelihatnya paling gampang itu leaderboard. Leaderboard dulu, scoutingnya lewat leaderboard, terus kita lanjut ke yang namanya trial. Nah, dari sana, jadi sebenarnya hampir mirip dengan industri, kan kebetulan di e-sports kita nggak punya playbook ya. What's the right thing, apa hal yang benar yang ketika kita lakuin. Nah, biasanya kompasnya kita ngambil dari beberapa industri lain. Contohnya? Jadi, misalnya kayak bola misalnya. Oke. Ketika kita nge-emphasize gimana ketika suatu tim dia mau beli suatu player. Apalagi di bola kan termasuk industri yang besar, dan ketika kamu invest ke player, ROI-nya seperti apa, longevity player itu seperti apa. Nah, apa yang dilihat dari suatu tim itu untuk pemain bola itu. Nah, biasanya kita belajar dari, saya personally belajar dari bola adalah sekarang kayaknya for the last 10 years atau mungkin 20 tahun yang lalu ya, bola itu sangat data driven. Betul. Nah, jadi ketika dia mau ngambil player, current team analisisnya apa dulu nih, gapnya apa dulu yang dicari, karena biasanya ada lobang kan. Misalnya tim lu peringkat 4 nih last season, pengen peringkat 1. Nah, lobangnya di posisi apa? Nah, mungkin sama juga kalau di e-sports kita bisa ngeliat lobang itu, habis itu kita analisa, terus upcoming playersnya ada nggak yang bisa di level kapasitas player ini. Nah, seperti itu. Nah, bedanya di e-sport sama olahraga, kita tidak mengenal yang namanya fisik ya. Jadi kita tidak mengenal yang namanya fisik in terms of usia itu sebenarnya bukan hambatan. Nah, kalau di bola mungkin ketika nyampe di usia tertentu tidak dibarengi dengan diet atau habit yang bagus, mungkin kesikat kan. Nah, kalau di e-sport tidak sebenarnya. Di e-sport biasanya challenge-nya lebih ke mental. Mentalnya challenging banget main di stage, apalagi anak-anak muda ini yang umur 17-20 tahun tidak didesain untuk nge-overcome itu kan, untuk bermain di mental level seperti itu. Soalnya biasanya kalau pemain bola atau basket kan mereka udah nyampe level itu karena dulunya melakukan. Kalau di sport enggak, kamu tiba-tiba di rumah aja main 10 jam, 12 jam sehari, bahkan 16 jam sehari, main 6 bulan aja nih, kamu bisa udah nyampe tiba-tiba pro level just because punya bakat, mechanically gifted. Nah, kalau di e-sports itu bisa seperti itu. Nah, cuman dari segi talenta dan mekanik dia udah kecentang nih. Dari segi personality juga udah kecentang. Cuman apakah dia bisa, anak umur 17-16 tahun ini main di hadapan 2.000 orang? Apakah bisa ketika dia kalah dan dia bawa nama tim besar, dia menghadapi komentar hate netizen yang
1000, 2000 komentar. Kita kalau kalah itu bahkan dalam 1 jam Mas Riko bisa, gue kaget banget sih, bisa 10.000 komentar, Oh iya? 12.000 komentar. Oke. Dan itu mereka tidak didesain untuk nge-overcome those hate kan. Oke. Jadi yang awalnya, gue pede, gue bisa. Damn, fakta kena. Kena fakta, terus tertampar, kan nextnya Directing to Do udah bangkit kan. Betul. Cuman mereka tidak didesain karena mereka nggak melewati apa yang pemain bola atau basket lakukan. Mereka tidak step by step. Mereka bakat, talent, udah gini. Jadi dari segi mentalnya kadang masih belum siap. Nah itu yang paling tricky dari pekerjaan kami sebenarnya. Apakah kemudian secara turnamen itu nggak ada semacam divisi mungkin atau scale yang jauh lebih kecil dulu turnamennya atau segala macam untuk jadi sparring mereka? Bisa sebenarnya ada. Jadi turnamen yang lebih kecil itu, jadi kalau di e-sports biasanya ada semi pro dulu, baru ke level pro. Cuman bedanya adalah ketika mereka naik dari semi pro ke pro, kalau pemain yang benar-benar gifted itu dalam 1 tahun dia bisa nerjang itu semua, ngecentang itu semua. Jadi dari semi pro langsung ke pro dan langsung juara MPL. Dan itu terjadi banget di kita juga terjadi. Jadi pada waktu season 13 kalau kita bicara Mobile Legends, anak-anak saya itu di tim yang kedua, tier 2. Nah, pada waktu itu tim tier 1-nya justru malah performanya tidak bagus. Nah, akhirnya kita manajemen internal meeting, ternyata kita ngelihat basisnya data dan juga kita ngelihat basisnya mental. Ini nih achievement dan data mereka lebih bagus nih daripada time tier A kita, tier 1 kita. Nah, akhirnya kita sepakat meeting internal, terus akhirnya kita kayaknya untuk pertama kali dalam sejarah Mobile Legends MPL Indonesia kita naikin 5 orang. Jadi yang 5 orang yang di tier 2 kita naikin sampai akhirnya semua orang, ini bener nggak ini netizen bertanya, Skeptis bener lah. nggak? Skeptis. Yeah. Ya, terus sampai akhirnya di satu titik menang sampai kita di playoff bisa peringkat kedua, kalah sama Onyx dan kita bisa mewakili Indonesia di turnamen yang Arab itu tadi, e-sport World Cup tadi. Jadi ada ternyata kejadian kayak gitu. Oke. Gitu. Gue coba balik yang cerita awal mula lo masuk ke industri ini Mas ya. Yang jadi pertanyaan gue adalah kenapa kemudian lo memutuskan atau nggak tahu ini adalah keputusan lo atau kemudian ada semacam willingness lo sendiri gitu ya ketika melihat peluang yang lain lagi ketika lo bergeser dari player kemudian sekarang di manajemen. Saya mungkin kalau saya waktu itu ada penyesalan juga sih di pro player. Cuman pada waktu itu menurut saya kenapa nggak bisa berkonsentrasi sepenuhnya adalah pada waktu itu saya punya usaha waret kan. Jadi akhirnya jeleknya saya ada perbandingan dan ada escape route mungkin ya. Ketika saya nggak perform, saya ada ini sebenarnya pemasukannya lebih banyak nih dibandingkan waktu itu jadi pro player. Apalagi waktu itu pro player pada waktu 2017-2018 kayaknya belum ada yang UMR deh pada waktu itu tersebut. Nah, kenapa saya mutusin ke manajemen? Pertama saya cinta sama industrinya. Saya cinta sama industrinya dan saya rasa adalah bekal yang bagus ketika kamu used to be a pro player di industri ini. Karena jadinya kita bisa saya punya satu pertanyaan waktu itu ketika saya masuk. Salah satu bos saya bertanya, lebih susah mana jadi manajemen atau jadi pro player? Sampai detik ini per 1 tahun ya, saya selalu jawab, masih stick dengan jawaban yang sama. Lebih susah jadi pro player. Karena ketika kamu jadi pro player, mentalnya itu harus kamu overcome dengan timeline tertentu. Mungkin kalau kita manajemen, kita ada suatu masalah, misalnya kenapa botol ini tidak bisa dibuka? Kita bisa ngajak orang lain untuk mencari solusi. Gimana cara buka botol ini? Dan kita mungkin punya waktu yang cukup lama. Dan menang kalah itu tuh tidak cuma kadang di studi kasus manajemen tidak selamanya ada menang kalah. Sedangkan di e-sports
orang tidak lihat, sedangkan di dunia kompetisi orang tidak lihat prosesnya. Oke. Even kamu kalah hanya karena satu kesalahan kecil, meskipun gamenya itu sengit banget, atau kalau di e-sports kan ada BO1, BO3, BO5, BO7 ya Mas Rizko. Kamu kalahnya 4-3, orang itu menghujatnya bukan main. Dan itu tuh kamu ngerasa sebagai player, kamu pasti ngejalaninya sendirian. Kamu ngejalaninya sendirian, tidak ada orang yang bersipati dengan kamu, dan saya rasa masih sama. Jadi mereka yang main di pro player pasti merasa dunia mereka runtuh begitu mereka kalah, dan saya rasa mental mereka juga, belum siap sih di usia segitu. Jadi susahnya jadi pro player adalah nge-overcome pressure itu sebenarnya. Tapi once you melalui pressure itu udah ngerasa sky is the limit harusnya. Berarti lo pernah sampai merasa ada di titik seperti itu? Pernah juga. Pernah merasa, gue jago banget, gue cupu banget. Oke. Di dua titik itu pernah. Kemudian barulah memutuskan masuk manajemen. Kemudian baru memutuskan masuk ke manajemen. Di operasional? Di profesional. Oke. Tugas lo apa sih, Mas? Sebagai e-sport performance. Jadi kalau di EVOS gue nggak bisa ngomong soal company lain ya. Tapi kalau di EVOS kita personally, kalau gue bertanggung jawab penuh dengan beberapa staff yang lain tentunya untuk mengurusin sistem. Pertama kita bicara sistem, framework dan sistem. Jadi sistem apa yang paling bagus dan sistemnya itu flow-nya seperti apa. Jadi kita pertama create the system, karena yang gue lihat dari tim-tim e-sports yang tadi kayak bilang playbooknya nggak ada di industri ini. Jadi lu harus trying to ngambil dari beberapa industri yang lain, terus ini kayaknya bagus nih, ini kayaknya bagus, menarik. Jadi harus sering explore, terus ini works, ini nggak works, ini works, ini nggak works. Nah kalau di saya pertama itu sistemnya apa? Misalnya ketika kita mau sekarang kebetulan lagi off season kita mau ngambil player dan coach. Jadi di bursa. Nah di bursa itu kita ada yang namanya scouting dulu. Nah kita mau mencari player sama coach. Variabelnya seperti apa sih? Ketika kita bicara coach, kita harus bicara variabel apa coach yang what makes a great coach and a good coach and a bad coach. Nah, nah itu pertama saya harus bisa nge-present ke C-level seperti apa yang variabelnya. Nah, misalnya kan kalau di coach itu ada 5 variabel kalau menurut gue. Yang pertama adalah man management. How he handle his players and his other stuff. Kayak itu satu, itu yang paling penting. Terus yang kedua adalah in-game knowledge-nya, seberapa paham dan ngerti dia tentang game-nya. Nah, terus yang ketiga adalah data driven. Data driven itu seberapa penting data, misalnya kayak musuhnya strateginya seperti ini dan ini. Nah, seberapa ngerti dia bisa pakai variabel-variabel data itu untuk competitive advantage timnya dia. Itu karena banyak juga yang coach e-sports yang intuisi dan feeling, karena gue udah mengalami ini ratusan kali, ribuan kali. Nah, sama yang keempat adalah opponent scouting. Musuh kan pasti punya pattern, ya kan? Setiap orang pasti punya pattern, apalagi susah banget kamu main dari regular season sampai playoff tiba-tiba lu ngubah pattern lu. Betul. Itu susah banget. Untuk di-crack. Nah, jadi nge-abuse advantage itu. Sama yang terakhir adalah leadership. Leadership itu penting juga. Nah, jadi 5 ini biasanya orang itu kalau di gua personally kita cuma butuh 2 dari 5. Main powernya dia apa? Fire power dia yang paling gede sebagai coach itu apa? Nah, itu tuh kita cari dan nanti kita combine aja. Kalau head coach butuhnya ini, 2 variabel ini. Kalau technical analysis biasanya kalau di Mobile Legends kita udah ada 2 sampai 3 coach plus 1 manager, coaching staff. Kalau di Free Fire kita ada 2 coach biasanya seperti itu. Jadi apa nih yang paling penting untuk kebutuhan tim sekarang? Nah, itu kalau coach. Kalau players, even hal kayak misalnya, sorry ini ambil HP ya. Cara dia megang HP, terus dia main jarinya begini atau main begini, terus cara dia geser jarinya gimana, terus dia menggunakan jari tangan yang ini tuh pasif atau aktif. Ya kan? Soalnya ini kan untuk scroll informasi kan. How well dia misalnya posisinya lagi nganggur 2 detik nih. Dalam waktu nganggur 2 detik itu dia bisa dapat info apa aja. Thread.
terus habis itu dia ngebuka shop apa aja, thinking proses dia gimana. Nah itu tuh kita sangat detail banget. Nah jadi nggak cuman kita ngelihat personality dia, tapi juga mekaniknya dia gimana, thinking proses dia gimana. Penting nggak menurut dia cari info sebanyak-banyaknya, geser mapnya tuh seberapa sering. Terus dia main 3 jari doang atau 4 jari. Nah kalau 2 jari itu yang lumayan susah, itu sejago apapun harus dirubah tuh habit ya. Nah merubah habit itu juga lumayan susah kan. Nah kayak gitu, jadi kalau player tuh banyak banget, cuman yang paling tidak kelihatan geser map jari itu seberapa aktif. Ada player yang lucu, ada player yang mainnya gini juga, nggak pakai jempol, ada yang kayak gini, ada yang kayak gini. Cuman mostly player yang berhasil bawa pulang trofi itu yang selalu 3-4 jari minimal, karena dia bisa ngambil informasi sebanyak-banyaknya. Itu ibarat kata Messi nih atau KDB nih, sebelum dia bola mau datang ke dia dalam waktu 2 detik, kan kepalanya selalu seret gini kan. Iya. Nah untuk cari informasi sebanyak-banyaknya. Betul. Sama di e-sport juga, lu harus cari informasi sebanyak-banyaknya. Spell apa yang udah kebuang, thread gua mana. Misalnya gua main tugas gua ngedemek nih, MM atau mid lane atau jungler. Nah siapa thread gua? Thread gua udah ngeluarin spell apa? Dia bisa ngapain ke gua? Terus gua bisa defensif apa ke dia? Itu nomor 1, itu adalah basic. Terus yang nomor 2 kayak dari informasi itu, seberapa hebatnya dia ditentukan dari cara komunikasi dia. Apakah dia di level yang ngasih basic information, ataukah dia yang bisa lu nyuruh temennya, lu enakin gua dong, tutup nih hero, tutup nih orang, kayak gitu. Apakah dia udah di titik yang kayak gitu? Seperti itu. Dan termasuk juga berdasarkan role dan juga personality. Ketika kita bicara Free Fire dan Mobile Legends, pasti butuh yang namanya in-game leader, terutama di game Free Fire di mana sifatnya battleground. Nah, suatu keputusan harus dibikin. Menang kalah soal belakangan. Yang penting satu kepala, satu perahu, satu decision. Itu yang paling penting. Gimana cara menjadikan 4-5 kepala ini jadi satu decision. Nah, otomatis orangnya harus nggak cuman cerdas, vokal, tapi harus di-respect juga sama teman-temannya. Nah, untuk mempunyai 3 atribut ini, bahkan skill kamu, mekanik kamu itu bisa kita bisa kita nggak apa-apa, lu cupu atau biasa skillnya. Tapi yang penting adalah pintar, vokal, dan juga di-respect sama temennya. Nah, itu dia harus punya 3 atribut itu sebagai in-game leader atau kapten di dalam game. Nah, itu yang mencari itu tuh lumayan susah. Karena di Indonesia, cari yang jago bakat mainnya itu banyak banget. Tapi cari yang pintar terus vokal, itu lain cerita. Tapi punya pintar, vokal, dan bisa di-respect teman-temannya, itu yang paling susah. Jadi sebenarnya paling susah itu di role, di apapun gamenya, di game HP atau game apa. Biasanya role yang menggunakan kemampuan otak paling tinggi itu yang paling susah, terutama kalau di Indonesia. Yang lo jadikan measurement apa, Mas? Yang jadikan apa, sorry? Yang lo jadikan tolak ukurnya apa berarti? Yang jadikan tolak ukurnya untuk nentuin pintar, vokal, dan segala macam. Lo punya matriks apa gitu? Nah, jadi kalau di Scrim, kita kan ada KPI ya. Kita ada KPI, kita ada mic check. Jadi kita lihatin tuh mic checknya dia. Ketika ada objek, pertama coach pasti akan nge-brief kan. Game plan kita begini, A, B, C, D. Nah, lu orang yang bertanggung jawab terhadap nge-call di ranah ini, di konteks ini, dan ini. Nah, kalau di Free Fire, kita tuh briefnya tuh bisa panjang banget. Nah, kita tinggal ngetes aja in-game leadernya sesuai nggak dengan game plan dari coach. Terus ketika game plan itu ternyata tidak ideal dan dia harus ke game plan B, dan ternyata game plan B juga nggak ideal, dia bisa nggak tiba-tiba bikin split second decision making yang, ini yang nguntungin. Nah, itu salah satu KPI buat pintar dan vokal. Tapi kalau buat pintar biasanya dia harus bisa jadi level partner diskusi seorang coach. Biasanya seperti itu. Nah, biasanya orang yang pinter paling gampang itu nggak cuma suka main game ya, tapi suka nonton replaynya. Nah, karena dari replay itu lu belajar. Betul. Minimal basic itu adalah kita expect player kita itu nonton replay dia sendiri. Tapi kalau lu mau nonton replay orang yang lu rasa jauh di atas lu, di role lu, itu jauh lebih bagus. Karena gue yakin kalau di e-sports itu lu pasti akan bisa belajar even dari orang yang menurut lu lebih lemah daripada lu. Ada bisa yang lesson takeaway-nya gitu. Berarti di departemen lo sendiri programnya apa aja, Mas? Programnya pertama kalau di kita ada yang namanya scouting talent. Dari scouting talent kita harus pre-season trial,
Setelah pre-season trial, terus kita harus ada yang namanya grooming talent. Ketika mereka udah siap-siap naik ke kalender on season, gimana? Terus habis itu lanjut balik lagi ke off season. Itu kalau di level performance-nya. Jadi day to day schedule-nya harus jelas bagaimana. Biasanya kalau di kita itu bangun jam 11, latihan individu sampai jam 1. Terus kita juga makin kesini makin percaya bahwa olahraga 11 siang, jam 11 pagi, Oh, jam 11 oke. pagi, Oke. jam 11 pagi bangun. Nah, beda divisi, ada yang jam 10, ada yang jam 11. Nah, biasanya kita seminggu 2 kali workout karena makin kesini kita percaya bahwa ternyata workout di pagi hari itu bagus karena yaitu tadi ya jurnal ilmiah kayak endorfin, morfin, Yes. ngelepas stres. Yeah. Nah, jadi sebelum mereka stres tuh kan banyak orang yang ngira main game fun, tapi kalau di ranah pro, Betul. apalagi kalau lagi kalah, itu very stressful banget, stressful banget. Yeah. Nah, mereka butuh olahraga. Terus habis itu jam 1 sampai jam 3 mereka scrim. Terus habis itu jam 3 ke jam 4 mereka biasanya review sambil makan gamenya. Jam 4 sampai jam 6 scrim lagi. Jam 6 ke jam 7 sama review juga sampai jam 7 ke jam 9. Nah, jam 9 ke jam 10 biasanya bebas 1 jam. Jam 10 ke atas tergantung needs-nya apa. Needs-nya apakah butuh out game bonding, butuh apa namanya nongkrong bareng, bareng, warkop bareng, atau butuh banyakin jam praktis lagi, rank individu lagi, atau mau banyakin ke nonton replay lagi. Nah, tergantung coachnya, tergantung kebutuhannya. Biasanya kalau di jam 10 sampai jam 12 tergantung needs timnya. Itu kalau untuk professional timnya. Jadi seperti itu. Dan bahkan kalau misalnya kayak Free Fire kita yang mau ke Brazil ini, itu kita bisa ningkatin jam latihan, bahkan yang namanya libur pun kita skip. Karena kalau di kita firm believer apa yang terjadi di practice itu bakal terjadi di turnamen. Jadi gimana caranya kita perbanyak latihan dengan catatan ngeliatin stress level sama burnout level mereka aja. Oke. Gitu. Matrix itu kemudian lo ukurnya menggunakan apakah sensor-sensor tertentu atau dengan metode-metode tertentu juga? Banyak nih, apa namanya, kalau di kita misalnya kayak makin kesini kita makin percaya sama yang namanya matrix dan sensor tertentu. Jadi kayak misalnya lebih saintifik ya? Lebih saintifik. Jadi kayak gimana cara ngedetect player yang kurang bisa ngehandle pressure. Jadi misalnya kayak kita kasih smartwatch yang bisa ngedetect heart rate-nya. Nah, terus kayak ternyata meningkat nih sebelum mau tanding. Oh, berarti player ini overthinking. Gimana kita ngelihatnya gimana? Bahkan kalau saya kan kebetulan nggak punya technical knowledge-nya. Jadi tanya nih sama orang yang lebih expertise. Ini berarti meaning-nya apa? Apa yang saya harus lakukan? Solusinya gimana? Apa yang dia butuhkan untuk dia bisa nge-overcome fase ini. Karena fase-fasenya pasti berbeda ya setiap player. Itu misalnya salah satu contoh. Terus yang kedua misalnya kayak, player ini lagi di fase star syndrome misalnya. Star syndrome karena biasanya kalau di player e-sports kita nyebutnya star syndrome. Karena mereka dalam waktu dekat tiba-tiba bisa mencapai titik fame tertentu. Jadi misalnya, on season followernya dia 2000 sebelum season mulai. Sukses nih, tiba-tiba followernya udah ratusan ribu. Nah, itu tuh muncul tuh yang belum ego, yang belum punya sifat denial, ngebantah coachnya, muncul semua. Nah, ini dia butuh program apa buat itu. Terlebih lagi di usia segitu ya? Terlebih lagi di usia segitu. Oke. Gitu. Sebenarnya yang paling membedakan e-sports mungkin sama yang lain, kita very data driven. Karena apa yang kita latih di scrim harus kita catat kan. Harus kita catat, terus kadang kita juga pakai itu untuk advantage kita di sini nih, strategi kita di sini nih. Nah, itu karena kita catat, jadi kita tahu kayak timingnya gimana, winning strateginya gimana. Terus tim lain gimana, yang bisa kita abuse dari tim lain apa. Itu sih yang paling beda mungkin kalau dibandingin yang lain ya. Tadi lu bilang kan awalnya nggak ada playbooknya nih ya, sehingga harus adapt dari berbagai macam industri gitu. Mana yang menurut lo cukup paling fit in secara playbook dan industrinya apa? Mana yang ternyata nggak bisa lo adapt sama sekali gitu? Mungkin kalau saya baru lihatnya basket, bola, dan juga baseball. Mungkin baseball itu yang paling bisa gue ambil adalah cara mereka nge-collect all the data. Karena baseball itu kan 1 lawan 1 ya.
batter versus pitcher. Ya. Nah, itu mungkin susahnya kalau di esports team game. Jadi ada data yang jadinya flawed, nggak valid karena misalnya gue ngelihat satu player gue misalnya kayak posisi kalau di MM kan mungkin kalau di bola kayak striker ya. MM gue datanya bagus. Karena timnya lagi menang. Kalau timnya lagi jelek, datanya bagus. Berarti ini yang extraordinary. Nah, kalau di baseball mungkin mau tim itu top classman atau bottom classman, kalau player bagus bakal terlihat. Tapi kalau di esports itu enggak. Nah, jadi kita harus punya hipotesa sendiri. Kalau data ini bagus, sedangkan timnya lagi jelek, itu berarti korelasinya apa? Kalau sedangkan sebaliknya, kalau tim ini lagi jelek tapi datanya ini bagus, berarti data ini valid atau tidak, korelasinya apa? Nah, itu yang bisa kita tangkap dari baseball. Karena ada data yang itu sangat-sangat benar-benar data banget. Lagi ada beberapa film kali ya, kayak Moneyballs, terus kalau drama Korea ada yang namanya apa ya? Hot Stuff League. Nah, itu tuh yang bisa diambil lah. Nah, kalau di bola, yang paling bisa diambil, mungkin bedanya kalau di bola kan kita nggak ada draft. Di basket dan juga di baseball ada draft. Tim yang bottom classman punya privilege draft. Betul. Nah, kalau di bola enggak. Yeah. Nah, itu yang saya tangkap adalah the ways cara tim bola beli pemain. Mereka itu kompleks banget. Bahkan mereka punya sangat-sangat banyak resources untuk aspek itu aja. Yeah. Dari yang scouting dan lain sebagainya, data driven-nya, terus sampai akhirnya proses trialnya dan lain sebagainya. Nah, itu yang bisa gua ambil sih dari bola. Jadi bola. Gimana cara dia nge-scout players, hipotesanya apa? Ya tadi current team analisisnya, terus habis itu upcoming players-nya apa? Terus habis gitu tim bola ini lebih melihat mana biasanya? Apakah kayak di esports, apakah gua harus revolve around superstar player? Atau sebaliknya, gue harus revolve around coach. Ya. Gue tanya head coach, lu mau player yang mana? Atau gue tanya superstar gue, karena superstar ini bisa bikin timnya menang. Lu mau teman yang kayak gimana? Atau lu mau coach yang kayak gimana? Nah kalau di bola kebanyakan head coach, revolve around head coach. Nah itu yang jadi pertanyaan. Terus habis itu team dynamics-nya di locker room kan juga kalau di bola kan. Kalau main Football Manager kan ada yang namanya personality kan. Personality-nya sesuai tidak dengan personality teman-teman yang lain. Habis gitu kita juga bisa ngeliat kalau di tim bola itu how to create supply and demand-nya. Jadi nggak bisa loh kalau kita mau ambil satu player di role ini, shortlist-nya cuma 1-2. Shortlist-nya itu harus 5. Nah, terus yang paling susah adalah, dan studi kasus yang paling menarik adalah gimana cara lu bisa ngambil player yang muda banget, tapi in the next upcoming years, 2-3 tahun lagi, itu bakal jadi player yang jago banget. Kayak misal, MU mengambil Cristiano Ronaldo, atau misalnya mengambil siapa di usia yang sangat muda. Nah, di esports itu juga seperti itu. Gimana cara kita bisa ngedetect proyeksinya sampai ke depan. Talent yang angkanya ini anomali, yang ini outlier banget, banget playernya, kayak jago banget dari awal. Nah itu karena mekaniknya dan talentnya udah kedetek, tinggal gimana cara kita bantu dia buat mentalnya ready di panggung tier tertinggi aja. Oke, sebagai orang performance berarti lu ngerasa tantangan terbesar di internal lo apa? As a management, lalu di eksternal secara industri apa? Oh ya, ini pertanyaan susah juga nih pertanyaannya. Kalau challenge internal yang terbesar adalah mungkin di performance kalau di esports ya, itu adalah gimana cara bangun tim yang strict professionalism tapi mereka bisa merasa kekeluargaan. Karena bedanya di internal di esports dan industri yang lain, kita itu latihan, kita latihan, makan, review, sampai selesai latihan bareng-bareng semua. Betul. Mereka tidur di asrama, kita nyebutnya gaming house. Terus mereka selama on season 3 bulan penuh jalanin suka duka itu bareng. Tapi di satu sisi esports itu kan player yang biasanya lu datang ke dunia ini karena nilai akademis lu jelek. Lu nggak ngerasa dunia lu itu bukan akademis gitu kan. Hal ini jadi pelarian bagi mereka. Hal ini bisa jadi pelarian, terus suddenly mereka jago banget, terus sampai di titik ini. Nah,
biasanya mereka tidak punya disiplin, suka gila main. Tapi kan kalau lu mencapai level tertentu, variabel untuk bisa bikin lu juara itu nggak cuma main, ada variabel lain. Kayak misal gua sama Mas Riko ngobrol, terus punya relationship, saling bertanya, saling care satu sama lain, how you do dan lain sebagainya. Termasuk hal simple kayak temen lu lagi sakit nih. Nah, lu tanya ke dia, lu gimana keadaan lu? Butuh gua pesenin obat nggak? Atau sampai di titik temen lu ada yang kena pressure karena waktu itu dia punya bad game. Kan sebab orang nggak selamanya good game. Yeah. Ada bad game-nya juga. Nah, lu peduli sampai di level, ayo ngobrol kita, lu ada gimana gitu. Nah, itu sampai di level tiba-tiba orang tuanya sakit dan lu harus mewajari dia main jelek. Nah, karena dia ada pikiran. Nah, atau lu bantu dia untuk tidak kepikiran hal itu. Nah, itu tuh challenge yang tersulit ya. Gimana cara lu bisa bikin anak-anak yang biasanya nggak disiplin karena game adalah pelarian, tapi lu bisa bikin mereka datang ke sini semua karena kita realistically kita pengen put bread on the table. Mereka semua itu pengen membuktikan ke orang tua, menaikkan status derajat keluarga. Nah, tapi jangan sampai gara-gara ini adalah pelarian lu nggak disiplin, lu nggak profesional. First and foremost adalah profesional. Itu yang paling challenging untuk memberikan mindset itu ke anak-anak yang masih muda. Yang kedua adalah memberikan mindset meskipun profesional. Jangan lupa kita ini di sini kekeluargaan. Kekeluargaan karena at the end of the day itu tadi bareng-bareng, suka duka menang kalah bareng-bareng. Nah, jadi harus bisa bikin relationship yang atmosfer, environment yang seperti itu. Dan itu yang paling challenging karena menurut saya mau playbook sistem lu nge-enforce kayak gimana pun harus the right people dan harus keep trying, harus coba terus. Ada masalah settle, ngobrol. Itu yang ya konflik manajemen yang mau kayak gimana pun lu nggak akan bisa itu lebih ke apa ya? Mungkin manusia ke manusia kali ya. Yeah. Mengapresiasi. Itu tuh challenging yang paling internal. Yeah. Kalau eksternal mungkin gue paling setuju dengan yang namanya what happens in locker room stays in locker room. Lu jadi coaching staff atau manajemen, lu boleh menjadi orang yang sangat-sangat paling keras di internal. Yeah. Tapi jangan pernah lu point out ke eksternal. Nah, itu sesuatu yang challenging. Padahal jadi lu sebagai manajemen dan coaching staff, lu harus jadi orang pertama yang ngebela players lu. I firmly believe on that one. Jadi challenge-nya adalah memayungi kesalahan satu organisasi atau satu divisi kali ya. Jadi emang nggak boleh, menurut saya nggak boleh. Jadi emang itu part of your job. Mau player lu bikin salah, mau coaching staff lu bikin salah, mau apa, lu adalah nakodanya. Lu adalah yang memilih coach memilih players, bahkan lu juga ikut brainstorming ketika memilih players. Kalau mereka kalah, ya gimana caranya lu bantu mereka di internal, tapi di eksternal itu salah gua. Itu salah gue, they can do play much better dan lain sebagainya. Itu yang paling sulit dan lu nggak bisa nge-point out. Jadi udah pasti nanti akhirnya komentarnya netizen mungkin kayak, oh manajemen nih bego, manajemen nggak pintar, manajemen gini. Itu part of the job yang justru tidak wise ketika lu nge-mention itu di ruang publik. Kalau mereka kalah, kita manajemen pasti tahu ada apa, partnya apa yang bikin kalah. Apakah kurang latihan? Apakah ada internal konflik? Apakah masalah simple kayak ada satu player gue yang barusan putus cinta? Iya. Dan efek gamenya, nah itu yang kita nggak bisa orang eksternal kita kasih tahu, tapi kita harus diam-diam settle itu dari dalam. Itu mungkin ya kalau di eksternal. Sama mungkin ya itu sih. Sama mungkin kalau di eksternal challenge terbesar adalah kalau tim lagi kalah, bursa transfer akan sulit. Oke. Termasuk trial talenta akan sulit. Karena ya ini unfortunately supply and demand-nya berbanding terbalik. Jadi talent yang terbaik itu masih dikit, tapi demand-nya tinggi. Nah, karena tim yang kalah rebutan tuh ngambil talent terbaik. Nah, challenge terbesar adalah gimana cara kita bisa membeli player itu dengan harga yang masuk akal.
Karena percuma dong kalau itu talent terbaik tapi harganya tidak masuk akal, itu Betul. satu. Terus yang kedua adalah challenge-nya gimana cara attract, yaitu tadi yang saya bilang. Orang yang tidak terdetek tapi angkanya itu, datanya itu fantastis, hebat. Nah, karena beda, kita kan kalau di bola, gue bisa buka website transfer market gitu. Betul. Nah, gue di basket bisa buka apa. Di sini enggak, di sini bahkan ada part-part data yang lu harus ngisi manual dan gue harus minta tolong. Coach minta tolong lihatin dong player ini jarinya gimana mainin HP-nya. Lihatin dong thinking proses dia gimana ketika perang. Lihatin dong cara dia ngedemek musuh gimana, lihatin dong cara dia nembak gimana. Itu tuh di level gua nggak bisa, karena technical knowledge-nya coach gua lebih jago. Oke. Jadi harus sering-sering brainstorming. Dan ini di-pooling sendiri datanya? Di-pooling sendiri datanya. Manually? Ada yang manually, ada yang game developer-nya open API. Oke. Jadi kita bisa data scraping ya, Iya. jatuhnya. Data scraping, terus kita crunch based on role ini itu variabelnya ini. Role ini tuh variabelnya ini. Terus kita tinggal kita ranking. Oh ini nih yang gila nih. Gitu. Tadi yang menarik kan ketika mention bursa transfer ya, yang mana mungkin teman-teman juga udah cukup familiar di industri olahraga lainnya, gitu. Itu ada berarti? Ada juga di sini? Ada. Gue pengen tahu dong mas, bursa transfer paling fantastis yang pernah dilakukan oleh EVOS. Bursa transfer yang paling fantastis dilakukan oleh EVOS ya? Kayaknya udah lumayan lama, 2-3 tahun lalu. Itu di Ultimate kayak di season 7 kita ngebeli player XP yang mechanically gifted banget, jago banget dan pinter banget. Itu namanya Anti-Mage. Dan waktu itu setelah kita beli dia season 7 kalau nggak salah ya, itu langsung juara. Season 7-nya langsung juara. Itu kayaknya pada waktu itu angkanya fantastis. Semenjak itu kita belum pernah melakukan pembelian yang mungkin kalau orang anggapnya tier SSS. Nah itu sih. Tapi kalau untuk penjualan, kita pernah melakukan yang di angka fantastis, yaitu berapa ya? 3 digit berarti ya. Kita melakukan kita jual player di level miliar lah. Yaitu kita ada satu player kita yang kita jual karena kita nge-assess dia, oh dia jago banget, game IQ-nya juga tinggi banget. Terus kebetulan kita di role itu juga ada beberapa yang bisa potensi untuk menggantikan. Nah karena timingnya udah kita rasa oke, kita jual. Itu kayaknya termasuk top 3 penjualan yang terbesar di Mobile Legends Indonesia sih. Berapa nominalnya? 3 digit berarti sekitar miliar lah. Di angka miliar lah. Nggak bisa gua disclaim angka. Cuman di level angka miliar. Tapi bahwa itu adalah ajang pembuktian value atlet e-sport udah di level itu. Gue juga personally kaget sih. Sangat kaget ketika kita udah di titik ini tuh sangat kaget. Oke. Tapi ya itu tadi karena ketika menang, tim lu menang, bawa exposure banyak banget. Nama di jersey sponsor ya. Betapa sponsor gue happy, terus habis itu fans happy, mereka convert ke merchandising pembelian. Terus yang terpenting juga adalah ya tadi ketika sponsor happy, mereka retain dan ada sponsor masuk, itu tuh yang generate income salah satu yang terbesar kan. Iya. Gitu. In return value itu udah jauh lebih besar lagi ya. Jadi mungkin karena itulah tim-tim juga berani bidding player dengan harga fantastis. Gitu. Oke. Menariknya gini, lo sepakat nggak sih kalau industri ini prematur banget? Betul. Cepet banget growth-nya. Oke. Plus minusnya apa menurut lo? Plus minusnya yang pertama paling minus terbesar adalah harus catch up. Akhirnya karena nggak ada standar ini gimana yang ngerjain ini gimana ngerjain ini. Akhirnya lu harus catch up itu dengan effort yang jauh lebih tinggi dan lu harus sering-sering, oh gue goblok nih gue belajar di industri ini ya, gue goblok nih gue belajar sama orang lain yang pakar di industri ini ya. Kayak gue personally sering banget tanya ke orang lain di industri yang berbeda apa yang mereka biasa lakukan untuk case yang kayak gini. Nah itu lu harus punya sifat itu sih. Kayak akhirnya kita harus, karena nggak ada yang ngajarin kan, nggak ada yang ngajarin, textbooknya nggak ada. Itu tuh minusnya. Terus kalau untuk minusnya lagi untuk prematur adalah
Mungkin karena itu ya, kalau gue karena di EVOS kali ya, karena di EVOS kita dulunya juara dunia, ekspektasi orang itu besar banget. Oke. Jadi misal kita bikin, oke, kita ambil player muda, kita mau grooming mereka, kita punya hipotesa A, B, C, terus itu gagal. Wah itu tuh luar biasa banget caciannya. Oke. Luar biasa banget caciannya. Oke. Dan mungkin itu juga minusnya juga di industri ini. Karena ini industri yang prematur dan di mana anak mudanya banyak banget, ya kan? Nah, jadi ketika mereka ayo mungkin karena Indonesia juga, gue nggak tahu ya. Hujatannya tuh luar biasa. Hujatannya luar biasa. Jadi ya itu tadi challenge hujatannya luar biasa. Jadi lu harus terbiasa. Dan ada kok sebenarnya hujatan yang valid nih. Lu harus ambil itu gitu. Nah, kalau positifnya apa ya? Positifnya adalah ya economic growth pasti ya. Economic growth pasti. Economic dari segi salary, bonus, as a player, as orang yang kerja di sini, lu kalau bisa achieve milestone tertentu, mereka pasti happily nge-reward lu. Tapi menurut gua positif happy terbesarnya adalah karena di Indonesia, terus populasi 300 juta dan kita tim gede, ketika menang itu meskipun spotlight pasti kan nggak di manajemen, spotlight pasti di coaching staff and players. Betul. Happy-nya besar banget karena kita berada di industri yang very recognized. Orang-orang tahu banget e-sports, tahu banget Mobile Legends, tahu banget Free Fire. Jadi ketika kita juara 2, ketika kita lolos ke Arab kemarin, ketika kita lolos ke juara 2 di Arab Saudi, terus ketika kita lolos ke Brazil, itu tuh happy-nya luar biasa. Dan mungkin ya yang paling gede juga, yang positifnya adalah ketika lu nyoba sesuatu yang baru, lu ngambil dari industri lain, lu berusaha untuk one step ahead. Kalau gue selalu bilang ke divisi, kita harus one step ahead. No matter what we do, gimana caranya kita bisa ngambil sesuatu, kita one step ahead dari kompetitor kita. Nah, ketika lu nyoba suatu hipotesa yang one step ahead itu tadi, terus berhasil, return-nya, happiness-nya gila, gede sih. Gitu. Oke. Kalau berkaca sama olahraga lain, tentunya kok ada level di mana kompetisi tertinggi ya, gitu. Apakah kemudian itu bisa disebut juga bahwa itu World Cup? Bisa. Jadi kalau di Mobile Legends itu kita ada M Series dan juga MSC. Okay. M Series itu untuk tahun ini sendiri $1 juta, $1 juta USD, dan MSC itu tahun ini semenjak ada yang namanya eSport World Cup di Arab Saudi itu 3 million USD, 45M. Juara satunya kemarin itu salah satu dari tim Malaysia, dia bawa pulang 1 million USD. But imagine anak umur 16 tahun, 17 tahun, satu anak berarti mungkin let's say bagi 5 lah ya, atau anak bisa bawa pulang $150,000, sekitar berapa tuh? Angka yang fantastis kan? Angka yang fantastis. Jadi satu orang bisa bawa angka 2M, bisa beli rumah dan lain sebagainya di umur segitu dengan karir yang sebentar. Jadi itu tuh yang gila sih dari kasta tertinggi. Belum lagi kalau kita bicara game yang kan kalau Mobile Legends sama Free Fire mungkin lebih baru ya. Tapi kalau di kalau di game PC yang relatif lebih lama, ada player itu namanya Faker. Dia di game LOL, dia itu kalau nggak salah bayarannya itu 80M setahun. Total pendapatan dia nggak cuma dari gaji, tapi juga dari endorse dan lain sebagainya. Bahkan dia di titik masuk ke 5 orang paling terkenal di Korea. Bahkan dibanding-bandingin dengan Young Min Son, BTS dan lain sebagainya. Padahal itu gamers. Nah, menurut gua personally Indonesia akan sooner or later ke arah sana. Cuman we can build icon, karena icon itu nggak cuman player individu doang. Sejago apapun player, tim e-sports pasti ada needs untuk melakukan marketing tersendiri, nge-branding orang itu. Terus habis gitu maintain top perform secara konsisten dengan jangka waktu yang cukup lama. Nah, icon itu penting banget untuk suatu tim, karena bahkan ada di titik di mana orang itu beli merchandise karena icon itu, gitu. Oke, secara industri lu udah bisa lihat belum sih Mas untuk Indonesia ya? Ceilingnya ada di mana sih?
Nah, kalau buat game HP kita top 3 di dunia sih. Oke. Kalau game HP ya, Free Fire, Mobile Legends kita top 3 di dunia. Karena privilege kita adalah ya itu tadi ya, mungkin banyak waktu kosong anak-anak SMA ini banyak waktu kosong, istirahat main dan sebagainya. Nah, jadinya jago. Nah, itu sih. Tapi dengan catatan kalau tidak dibarengi dengan etos kerja dan juga work smart, kita soon bakal tertinggal. Karena semakin gede price pool ya, semakin gede juga hasrat orang dari luar untuk, gue bisa menjadikan ini mata pencaharian. Karena buat orang-orang Singapura, angka segini masih belum. Tapi sooner ketika angkanya makin lama makin gede, dan ini makin sustain industrinya, kalau kita masih etos kerjanya masih sama, kurang disiplin, rasa cepat puasnya masih sama, gitu kan, kayaknya bakal bisa orang lain nyalip kita gitu. Itu satu. Terus yang kedua mungkin itu sih. Kalau ada pepatah mengatakan easy come easy go nih Mas. Segala hal yang cepat di boost, maka kan cepat juga turunnya. Menurut lo itu relevan nggak sih sama industri game, baik itu secara konteks industrinya atau dari karir anak-anaknya, dan bagaimana membuat industri dan karir pet ini bisa sustain gitu ya? Oke, betul. Mungkin kalau karir pet easy come easy go itu lebih ke arah gimana cara dia nge-maintain motivasinya sih. Karena kita bisa ngasih informasi tentang seberapa penting lu harus kerja keras, seberapa penting lu harus dapetin piala, seberapa penting lu untuk menaikin status derajat lu dengan lu juara dan lain sebagainya. Tapi at the end, motivasi itu kan intrinsik. Kenapa gue harus kerja keras? Kenapa gue harus tidak di saat yang lain pada nge-reward dirinya dengan mungkin main game lain atau ke nightlife, tapi dia harus gimana caranya gua nggak gitu. Itu tuh challenge terbesar, karena ketika lu udah nyampe certain fame tertentu, exposure tertentu, pasti gampang banget buat lu dapet akses ke beberapa hal. Nah, itu gimana cara lu bisa menghindari itu dan fokus ke variabel apa yang bikin lu top perform. Itu satu. Kalau karir pet. Jadi sebenarnya manajemen itu paling wise-nya adalah memposisikan dirinya menjadi support. Ketika dia jelek, ketika dia don't perform, lu harus jadi orang pertama yang ada apa gitu. Terus it's okay gitu. Slump period itu kan selalu ada kan. Di slump period, di periode di mana lu main jelek. Nah, itu gimana caranya nge-settle itu. Dan ketika dia top perform, lu harus kasih tahu pahit-pahitnya. Lu bakal banyak banget cewek yang datengin lu. Lu bakal pusing nih duit mau ditaruh kemana. Lu bakal di titik orang ngedeketin lu karena butuhnya aja. Nah, itu tuh mereka nggak tahu. Mereka akan mendapatkan hal-hal kayak gitu. Sindrom rockstar-nya itu ya. Sindrom star. Kalau kita nyebutnya star syndrome. Nah, mereka harus dikasih tahu karena mereka akan kemungkinan besar akan melewati fase itu. Nah, setiap orang beda. Ada yang karena fame, ada yang karena money, ada yang karena power. Nah, tiap orang biasanya beda-beda. Nah, tiap player biasanya beda-beda. Nah, itu gimana caranya lu bisa mengantisipasi mereka sebagai player. Nah, kalau secara industrinya, kalau secara game title-nya, menurut gua ini challenge terbesar sih. Karena ada beberapa game yang punya longevity umur yang cukup panjang, ada game yang punya umur pendek. Nah, biasanya itu tergantung dari developernya sendiri. Gimana cara dia ngelihat e-sports-nya. Karena menurut gua, kalau di Indo, lu mau game lu rame, itu kuncinya cuma 3. Easy to access, in terms of device-nya murah apa tidak. Terus, gua perlu device yang berapa duit untuk mainin itu. Game ini gratis atau berbayar. Terus game ini itu, kalau gua beli skin, bikin gua lebih jago nggak dibandingin yang lain. Jadi kayak game-game pay to win. Yang kedua adalah easy to play. Jadi kalau tadi pertama easy to access, yang kedua easy to play, kayak biasanya kayak olahraga apa yang sulit ya? Soalnya orang Indonesia itu cenderung kalau gamenya kompleks banget nih, gamenya kompleks banget, males. Jadi gamenya nggak akan rame. Itu yang kedua.
sama yang ketiga itu Indo Pride. Nggak tahu ya, jiwa nasionalismenya orang Indo gede banget. Gede banget. Jadi kalau kita ada orang Indonesia representatif dari tim Indo atau player Indo di game di level dunia, orang akan cenderung mainkan gamenya. Karena Indo Pride, orang akan cenderung menonton kompetisinya. Nah, orang yang main, orang yang nonton, terus orang yang ikut berkomentar, itulah yang bikin industri ini hidup. Jadi makanya meskipun gue personally, fans gini, mereka yang bikin industri ini hidup. Jadi kita juga harus very thankful sama mereka. Nah, pertanyaannya adalah apakah game itu fit in ke ketiga kriteria itu? Easy to play, easy to access, dan juga ada atlet Indonesia level dunia yang bermain di game itu. Gitu. Oke. Bahas player udah, bahas tim udah. Gue pengen tanya soal developer. Developer? Ya. Seberapa yakin sih lo, Mas, Indonesia dengan sedemikian besar resource-nya gitu ya, bisa juga untuk create game yang level dunia? Indonesia bisa create ke yang level dunia. Menurut gue potensinya banyak. Potensinya banyak banget. Cuman menurut gue ketika create game kayaknya lu butuh orang yang insane, yang ada level of obsession-nya, madness-nya gila. Soalnya gue dengar cerita orang yang bikin Wukong ya, itu level obsession-nya gila sih. Dia sampai harus keluar pekerjaan utamanya dia, terus dia punya obsession bahwa game ini tuh harus ada, terus ada orang yang willing to bet untuk vision-nya dia. Jadi menurut gue pertama harus ada orang yang kayak gitu sih. Karena kalau cuman kita nyobain create game yang cuman sekedar copy paste dari game yang ada, existence, terus nggak menggunakan, kan Wukong itu kan menariknya adalah pakai folklore Cina sendiri kan. Betul. Dan itu ternyata gila banget. Nah menurut gua salah satu dari unsur dari game selain daripada mekanik gamenya kayak gimana, visualnya kayak gimana, tapi story driven, penuh dengan story-nya. Nah itu yang menurut gua Indonesia keren banget kan. Kita punya folklore dan story yang banyak. Nah tinggal sebenarnya mungkin nggak bisa ya kalau tiba-tiba lompat ke Wukong gitu. Hal simpel aja, game yang simpel tapi punya karakter development atau cerita yang luar biasa. Kayak misalnya gue pengen nih, gue punya anak kan, gue pengen anak gue belajar tentang etika dan sopan santun. Ada nggak game yang Maling Kundang? Iya, ada nggak game yang mirip dengan Maling Kundang? Ada nggak game yang kayak gue pengen anak gue menghargai saudaranya? Ada nggak game yang kayak Bawang Putih, Bawang Merah? Kayak gitu. Atau yang lebih seru kayak Wiro Sableng, yang lebih action. Nah kayak gitu-gitu sebenarnya advantage tertinggi menurut gue personally adalah ada generasi orang yang udah pernah mendengarkan cerita itu. Jadi lebih mudah untuk mereka ngebeli atau nge-purchase game yang mereka familiar kan. Kenapa kita mungkin main Wukong? Karena mungkin seluruh dunia dapat itu ya, yang keras sakti dan lain sebagainya. Nah mungkin itu sih yang gue rasa kayak, karena menurut gue kayak kenapa gue mainin game yang, karena ada rasa familiar ya. Nah sebagai orang Indo sebenarnya as a game developer yang bisa lo ambil adalah itu gitu. Jadi mungkin mekanik dan lain sebagainya bisa terinspirasi dari game lain. Karena gue nggak pernah sih mainin game yang nggak pernah terinspirasi mekaniknya dari game pendahulunya. Tapi story-nya yang harus hits different aja. Kayak, oh ini Indo banget nih. Oh ini Indo banget nih, gitu. Jadi jangan masuk ke hal yang sama, tapi coba buat sesuatu yang berbeda dengan pakai angle Indonesia banget, gitu. Itu sih kalau menurut gua, tapi nggak tahu ya. Soalnya ngurusinnya kan beda. Tapi Evo sendiri emang ada plan atau memang ada departemen atau divisi khusus sendiri untuk ada, kita ada gaming developer namanya Noctua. Cuman gue personally nggak banyak kontak juga. Cuman tahu apa yang mereka lakukan dan yang gue lihat adalah karena balik lagi ya, pasar kita kan gamersnya banyak banget. Dan makin kesini yang Gen Z makin punya spending power kan. Jadi itu sebenarnya angle yang bagus banget. Cuman itu tadi challenge-nya adalah gimana caranya lu bisa sebenarnya gimana caranya bikin game yang bertahan lama. Itu yang susah banget sih. Karena rata-rata game makin kesini kan yang tadi Mas Riko bilang,
easy come and easy go. Ads di awal gede banget, terus gamenya gini, in game update-nya nggak banyak, terus ya udah selesai. Jadi emang project yang one year base, 6 month base, nggak yang bisa jangka panjang. Itu sih. Nah, gue nggak tahu. Menurut gue kalau bikin game kayak Wukong udah kayak create film kali ya, yang gila banget modalnya, ini banget, bangkrut atau tidak dari penjualan game itu. Jadi gue nggak tahu sih. Kayak yang gue lihat orang-orang kayak di gitu-gitu punya insane dan obsession yang mungkin mereka resah nggak bisa tidur kali ya kalau nggak. Iya. Kalau nggak direlaksasiin. Sama kalau di gue menang kalah resah banget, bahkan sambil mandi gitu ya kayak kepikiran, aduh harusnya bisa ngelakuin ini nih, itu sih. Gue yakin player gue juga semua ngerasain hal yang sama. Menang kalahnya itu sangat-sangat menentukan. Apa ya, kita juara 2 kita nggak bersyukur loh, kita coba gue juara 1. Mendingan gue kalah aja peringkat bawah daripada gue juara 2. Karena ya itu tadi, orang-orang yang udah di titik ini, player-player yang udah di titik ini, coaching staff yang udah di titik ini, kalau nggak juara, apalagi di EVOS ya, kalau nggak juara mereka nggak dapet happy-nya. Oke. Itu sih. Fanatisme fans terhadap e-sport klub itu sampai pada di titik seperti orang-orang ngefans sama klub bola nggak sih? Sampai seperti menjadi agama bahkan bagi mereka gitu. Kayaknya untuk beberapa tim iya ya kayaknya. Soalnya yang gue lihat kayak level memujinya dan level menghujatnya itu tuh setinggi itu. Benar. Kayak misalnya kayak ini jujur-jujuran aja ada di platform di platform T misalkan kayak kita dibilang karena kita nggak belanja pemain dan kita kemarin di MPL season 13 runner up, Free Fire kita juga juara 2 EWC, dibilang nih manajemen EVOS nih korup dan lain sebagainya. Bikin konten kayak gitu. Okay. Nah, padahal kan ya enggak. Padahal kan karena pada waktu itu ya itu tadi variabel ketika bursa transfer timeline-nya gimana, ketika gua mau nge-replace atau mau datengin player emang lebih jago daripada existing yang sekarang. Terus kita punya hipotesa apa buat jalanin season depan. Jadi banyak sebenarnya pertimbangannya. Nah, dan ada beberapa timeline kalau ganjil ke genap itu timelinenya sempit, cuma ada waktu 1 bulan. Tapi kalau ganjil ke genap itu ada waktu 2 bulan. Jadi bursa transfernya bisa lebih panjang. Nah, jadi waktu persiapannya juga bisa lebih panjang. Nah, hal-hal kayak gitu tuh yang mungkin gue sih happily kalau ada orang tanya ke gue bakal jawab, dengan kita ngobrol sama industri lain kita belajar loh, bukannya kita gue jago banget, gue ngerti banget nih sports, gue nggak mau belajar kayak gitu. Jadi ada kadang itu yang harus diedukasi aja sih, kayak kalau kita nggak beli pemain itu karena alasannya apa, karena mereka sedih itu kok EVOS dulunya juara karena season ini buat Mobile Legends kita nggak konsisten, kita season 13 peringkat 2, season 14 kita peringkat terakhir. Nah, itu tuh nggak konsisten. Nah, tapi kita juga gimana, kenapa itu bisa terjadi, kita juga cari tahu kan. Nah, tapi kalau di Free Fire ya itu tadi ya, alhamdulillah ya, beruntung kayak kemarin kita lolos ke Vietnam, lanjut lagi lolos ke Arab juara 2. Kemarin kita turnamen Asia main di Surabaya, terus lolos lagi ke Brazil, minggu depan berangkat Brazil anak-anak. Nah, itu kayak privilege kan. Cuman ya itu tadi mereka waktu di Arab aja juara 2, beberapa player gue nangis gitu. Karena kenapa nggak juara 1? Nah, semoga di Brazil mereka bisa ngebuktiin, karena environment-nya jauh lebih susah kan. Apalagi flight-nya aja 27 jam. Gue ngeliat waktu flight kayak, good luck guys. 27 jam. Sehari lebih ya? Sehari lebih, time zone-nya juga dan lain sebagainya. Nah, Brazil itu salah satu yang bagus. Brazil, Filipina, Thailand, Vietnam. Itu yang player jago di game mobile. Indonesia kapan, Mas? Nomor 1. Kayaknya bisa sih. Kalau menurut saya, racikan saya ya, orang Indonesia itu butuh satu sentuhan foreigner. Karena menurut saya, entah itu jadi coach atau player, jadi ngasih naturalisasi warna. Nih? Ngasih warna aja. Oke. Dari etos kerja, dari cara berpikir, dari beda aja gitu.
atau mungkin culture in diversity kali. Kita butuh orang Batak karena orang Batak vokal dan lain sebagainya. Yeah. Kita juga butuh orang Jawa karena orang Jawa memberikan harmonisasi di dalam tim. Yeah. Kita juga butuh orang apa misalnya? Kita juga butuh orang yang pinter, misalnya orang Padang yang cenderung ngulik terus. Nah, mungkin bisa juga kali. Jadi tim dengan berbagai suku. Gue nggak tahu sih, nggak pernah personally menjadikan itu sebagai alasan untuk kita masukkan tim. Cuman faktanya adalah dengan lu dilahirkan dan dibesarkan di budaya yang berbeda, pasti mempengaruhi. Sangat-sangat mempengaruhi. Thinking prosesnya, cara menyampaikan ide dia, terus emosinya, mengeluarkan emosinya. Nah kayak gitu-gitu tuh ternyata lucu juga nih player kalau dari ini bisa gini. Oh, watak toh. Gitu, lucu sih. Oke, mungkin terakhir nih Mas. Target kan pasti juara ya? Pasti. Juara. Cuman gue mau tanya soal bisnis roadmap sama scalability-nya EVOS. Ekspansinya akan seperti apa? Katakan dalam beberapa tahun ke depan. Oke. Pertama, kalau kita bicara scalability in terms of esports team, pertama adalah sekarang kan source of income tim esports itu biasanya sponsorship yang obvious ya, sponsorship, terus merchandising, terus endorse, terus turnamen prize pool dan lain sebagainya. Nah, gimana caranya kita juga bisa punya hipotesa baru bahwa kalau kita udah nyampe di level ini, consumer kita willing to spend loh untuk produk yang baru. Misalnya apa? Misalnya kayak akademi, kita meluncurkan namanya EVOS Academy. Nah, terus itu bisa kayak Mas Rizko bilang, bisa di scalable nggak? Terus misalnya kita ngeluarin yang namanya EVOS Top Up. Nah, kita kerjasama. Nah, terus itu bisa nggak kita scale lagi lebih tinggi lagi. Nah, jadi jangan berhenti untuk mencoba aja. Oh, ini kayaknya bisa. Coba kita lihat, kita groom dulu produk ini 3-6 bulan, 1 tahun kita lihat hasilnya. Oh, bisa nih. Manpower yang lebih dan lain sebagainya. Jadi itu sih kalau in terms of mungkin produk ya. Tapi kalau in terms of e-sportsnya, divisi saya di performance, cara skillnya sebenarnya lu bisa melihat game apa yang menjadi daya tarik stakeholders. Kayak misal sponsor melihatnya apa nih? Mereka lihatnya apakah engagement ataukah awareness ataukah spending power. Kalau spending power berarti game PC. Berarti kita expand ke game PC. Nah, ketika expand ke game PC, ROI-nya gimana nih? Nah, ininya gimana. Terus sponsor yang terbesar ada di mana nih sekarang? Nah, apakah FFCG, apakah apa-apa. Nah, itu mereka suka game yang genrenya apa. Itu sih mungkin kalau yang dari performance. Karena kita nggak cuma harus punya banyak tim. Kalau menurut gua, personally lebih baik punya sedikit tim tapi perform daripada punya banyak tim tapi nggak perform. Karena nge-maintain banyak tim itu melelahkan ya. Dan di kita manajemen, kita take every loss itu juga personally kan. Mood kita sangat mood swing lah. Yeah. Kalau lagi menang pun kalau lagi kalah. Sama kayak fans lah. Nah, jadi roadmap-nya lebih ke sana. Terus termasuk ngelihatin stakeholders di level global. Kayak misalnya Arab nih, dia lagi bikin EWC. Berarti kita harus punya tim yang punya di divisi itu. Atau misalnya kita lihat developer game ini tuh bener-bener fokus ke gamenya. Berarti kita bisa bikin kerjasama. Karena mungkin privilege kita kalau di EVOS itu kita tuh udah di titik beberapa developer datang ke kita buat bantu ramein game gua dong. Yeah. Dengan cara lu buka divisi game itu. Yeah. Nah, kita thankfully udah di titik itu di mana jadinya kita juga punya ruang untuk memilih game ini tuh oke apa enggak. Kayak gitu sih. Dan mungkin challenge terbesarnya adalah kalau gue dan manajemen mungkin yang lain adalah ya lu kalau punya divisi ini lu harus mainin gamenya sih minimal 50 jam lah. Jadi lu tahu basicnya. Itu sih. Jadi rutenya sekarang e-sports sempat di masa 2022-2023 menurut gue kayak rada slow growth-nya. Tapi 2024 ini
makin kesini makin keren lagi, makin gila lagi industrinya. Gara-gara itu tadi komitmen dari Arab bikin turnamen EWC, terus habis itu game developer mulai banyak yang bermunculan, yang baru. Jadi mulai kesini makin gila lagi. Karena yang gila terakhir kan waktu di COVID kemarin. Itu sih. Tapi ya kalau di EVOS kita harus juara sih. Hujatannya gila, tapi itu yang bikin pujiannya juga gila. Jadi very industri yang sangat adrenalin rush lah. Iya. Oke, gue minta lo kasih closing statement. Satu, untuk motivate anak-anak yang baru mau masuk ke industri ini. Yang kedua, untuk para haters. Nah. Apa kalau para haters? Pertama mungkin paling gampang dulu ya, buat motivasi ke orang yang mau masuk ke industri ini. Gue nggak ngerti yang nonton siapa, apakah lu orang yang mau masuk ke manajemen, lu mau as a pro player, lu mau... Cuman menurut gue di e-sports itu, satu, kita di sini pasti karena suka gamenya. Ya kan, satu, kita pasti di sini, semua orang menurut gue pasti ada some part yang suka main game. Jadi, ketika lu berada di sini, ini adalah hal yang harusnya bikin lu happy. Jadi, dan menurut gue privilege terbesar seorang manusia adalah lu bekerja dan lu happy. Nah, meskipun itu belum sesuai hasilnya nanti, itu tapi kalau lu kerja dan lu happy, menurut gue itu menyenangkan lah. Masalah hidup yang menyenangkan, meskipun ada masalah, itu masalah hidup yang menyenangkan. Jadi, kalau lu mau masuk ke industri ini, simple sih, one step ahead aja dari kompetitor, kayak be bold aja, karena jarang orang yang bold di industri ini. Misalnya kayak, lu mau masuk ngelamar ke EVOS data analis. Jangan cuma lu ngelamar ngirim CV, tapi analisa aja player gua semua, tim EVOS semua, terus menurut lu problemnya apa, solusinya apa. Gitu. Lu mau ngelamar jadi tim manager, jangan cuma lu ngasih CV gua manajemen SDM misalnya, lulusan manajemen SDM dari kampus ini, gue suka e-sport. Jangan cuma itu, bikin aja essay 500 kata. Menurut lu tim manager yang bagus itu yang provide apa ke environment-nya. Jadi menurut gue be bold aja, karena kita sendiri kalau nyari resource lumayan tricky ya, karena selain daripada anaknya suka game, biasanya anak yang suka game balik lagi nilainya jelek dan lain sebagainya. Betul. Tapi lu juga harus ya kompetitif gitu dan profesional gitu. Jadi tapi kalau buat anak yang masih kecil terus mau ke industri ini, jangan lupa pendidikan. Menurut gua itu adalah escape route lu harus punya safety net lah. Jadi jangan lupa pendidikan, terus punya role model. Itu sih kayaknya lu punya role model itu udah ngebantu lu untuk improve significantly menurut gua. Nah, kalau yang dua buat para haters ya. Buat para haters, menurut gua apa ya? Kayak kalau gua thankful banget karena mereka mungkin di nge-hit karena mereka secinta itu sama timnya. Bisa jadi ya. Atau buat lu yang nge-hit karena nge-hit aja ya juga bisa, tapi menurut gua apa ya? Banyak sih. Lebih mungkin hate with data aja. Itu lebih anu sih, kayak jadi lebih bisa make sense aja. Hate with data. Jadi point out aja menurut lu yang jelek apa, terus ya feel free to hate based on that gitu. Tapi kalau hate-nya udah personal, ya sorry, menurut gua masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Maksudnya hate personal, lu udah bawa keluarga, lu udah bawa ras, lu udah nggak suka sama orangnya gara-gara apa, itu yang menurut gua sangat-sangat disayangkan aja. Itu sih, itu. Oke. Thank you Mas Sofan. Thank you. Sukses Riko. buat EVOS. Thank you Mas Riko. Semoga kita bisa bikin turnamen, bikin kompetisi lucu-lucuan bareng Volix. Iya, boleh.